Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu ajaib dalam kehidupan saya. Saya dari kecil sudah Kristen ya, percaya Yesus karena orang tua saya seorang pendeta. Nah kemudian masa remaja saya di gereja-gereja ya, maksudnya waktu itu saya ada ke gereja Pentakosta, ke gereja Bethel Tabernakel, kadang ke Baptis, kadang ke gereja Sidang Kristus, gereja Injili, gereja Protestan, gereja Katolik. Saya pernah datangi gereja-gereja ya, karena saya tuh cinta kebaktian, cinta Tuhan ya. Dari kecil mama saya sering kali, ayo ada sekolah minggu di sini, ayo ada acara ini di sini. Jadi pernah saya keliling dari kecil itu, memang aneh ya, keliling di gereja-gereja ya, baik yang Katolik, pernah ke Protestan maupun Bethel, Pentakosta ya. Nah, saya setelah saya tamat SMA, saya pergi ke Jakarta ya. Nah, kemudian karena saya juga sibuk bekerja ya, sibuk bekerja. Nah, dari situ mungkin nggak pelayanan lagi, atau mulai jarang ke gereja ya, karena sibuk bekerja ya. Nah, kemudian di hati saya tuh ada satu yang kosong, saudara. Dalam hati saya tuh ada kekosongan yang sangat kosong. Saya pikir dalam hati saya bilang, Tuhan, buat apa ya saya hidup? Kok kayaknya kosong gitu ya. Ntar pergi kerja, pulang, tidur lagi, pergi kerja, makan minum, pulang, tidur lagi. Jadi satu rutinitas ya. Ya saya pikir dalam hati saya, apa bedanya saya sama binatang, sama ayam gitu. Ayam misalnya bangun dari tidur, terus dia bekerja, korek-korek tanah, dapat cacing, dia patuk-patuk, dia makan, kemudian dia tidur lagi, besok lagi bekerja lagi, makan lagi ya, kemudian tidur lagi. Itu ada satu kekosongan. Saya bilang, Tuhan, Engkau menciptakan saya buat apa sih gitu? Apa maksud Engkau menjadikan saya? Apa tujuan Engkau menjadikan saya? Nah kemudian pada saat itu ada adik saya ya, bilang, itu ada gereja baru tuh di Karsa Pemuda. Waktu itu saya udah di Jakarta. Coba kamu ke sana, itu ada gereja baru, kamu coba ke sana. Ya udah saya datang, sudah. Itu waktu itu Jumat malam ada doa ya. Nah, pada saat saya doa itu ikut jam 7 ya. Nah, saya nangis, saudara. Itu hadirat Tuhan kuat, jadi saya nangis. Jadi Roh Kudus tuh seperti menjamah ya hati saya nih yang kering ya. Tuhan tuh hancurkan, remukkan gitu loh. Karena selama ini kadang saya berpikir gini loh, saya dari kecil ya diajarin Kristen. Katanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gitu. Itu kan cerita benar apa enggak gitu kan. Terus kemudian katanya dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya pikir dalam hati saya kayaknya nggak berdosa amat deh. Kenapa saya butuh keselamatan atau salib Kristus, butuh pengampunan gitu loh. Jadi kayaknya itu kayak cerita gitu, kayak ya ibaratnya sejarah apa dongeng lah gitu dalam pikiran saya gitu kan. Nah pada waktu saya udah tamat SMA itu, saya kerja itu, nah saya ngalami lawatan di gereja itu ya. Jadi setiap datang saya nangisnya kejer loh, keras gitu, nangis keras sampai nggak tahan gitu. Dan setiap datang lagi Jumat lagi nangis lagi, sampai adik saya nengok, kenapa sih lu nangis gitu loh. Saya bilang nggak tahu, gue juga, saya bilang gitu, karena saya pikir kan saya lagi sedih juga enggak. Saya pikir kok sekali dijamah ya, dilawat tuh kayak hati kita tuh sedih gitu, kayak diremukkan gitu. Itu hampir sebulan, saudara. Jadi setiap doa malam Jumat itu saya nangis. Terus hamba Tuhannya ada bilang gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Jadi itu ayat yang menyentuh ya, mengena, jadi seperti hidup ya. Itu ayat pertobatan juga ya untuk saya, karena saya pikir selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu loh. Kayaknya Tuhan tuh tidak disertakan gitu kan. Nah sesudah itu saya minggunya saya mau coba nih, kan ada kebaktian hari Minggu, itu kan doa malam aja Jumat malam. Nah minggunya saya datang. Pada saat datang ke kebaktian itu saya
menoleh kiri kanan, loh ini kiri kanan kok pada bahasa-bahasa apa gitu ya. Kalau itu kan tahun 91 ya, 1991. Waktu itu kan nggak terlalu orang kenal dengan bahasa roh gitu. Saya juga belum tahu ini orang pada ngomong apa gitu. Kiri kanan saya pikir ini mereka ngomong apa gitu, ini dari setan kali, karena saya merinding, terus terang saya merinding loh, kayak ini apa, mereka ngomong apa sih kiri kanan gini, pada kayak berbahasa roh lah kalau sekarang bilang ya. Terus saya bilang ini setan kali nih, saya takut nih, saya bilang gitu kan. Kemudian tapi saya pertahanin ya, nggak pulang ya, nggak takut pulang, nggak takut terus pulang, enggak, saya nunggu sampai ada pendeta khotbah menyampaikan firman. Nah itu sangat mengena di hati ya. Oleh sebab itu saya, wah enak juga nih, firmannya bagus, firmannya mengena di hati gitu kan. Nah terus saya mulai pikir gini ya, Tuhan kalau memang bahasa roh itu benar-benar ada, saya mau Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari setan, saya nggak mau, saya takut gitu. Tapi kalau memang benar dari Tuhan, saya mau. Terus saya mulai baca kitab Kisah Para Rasul ya, tentang Pentakosta, tentang ada pencurahan Roh Kudus gitu kan. Tapi bener nih, ada nih pencurahan Roh Kudus, ada nih bener bahasa roh gitu. Terus saya juga baca buku ya, buku-buku rohani tentang Roh Kudus, itu bener ada ya. Terus akhirnya saya setiap hari doa sama Tuhan, hampir 6 bulan saya doa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Kalau engkau nggak penuhi saya tidak mampu menjalani masa depan saya bilang gitu. Karena kan waktu masa muda itu masih bingung ya, masa depan ini mau ngapain, mau kemana, mau gimana. Kan waktu itu habis tamat SMA, kerja gitu ya, kayak masa depan tuh kayaknya gimana ya gitu. Terus saya minta, Tuhan tolong tuntuni saya, curahkan Roh Kudus-Mu ya. Nah kemudian pada saat waktu doa malam itu ada hamba Tuhan bilang, siapa di sini yang mau dibaptis Roh Kudus ya. Saya ngacung juga, terus banyak sih, ratusan orang ya. Saya angkat tangan menyembah ya, haleluya haleluya. Itu seperti ada setrum saudara yang masuk nih dari ujung kepala nih sampai ujung kaki ya, setrum gitu getarannya, mungkin ribuan volt ya, masuk ke roh kita ya, karena itu Roh Kudus kan. Nah kemudian tiba-tiba mulut saya bisa berkata-kata tanpa bisa ditahan ya, berkata-kata bahasa roh gitu ya. Aduh sukacita banget saudara. Maksudnya hati ini bahagia, damai sejahtera, sukacita banget. Itu pengalaman pertama saya dengan Roh Kudus tuh seperti itu. Jadi saya bilang benar, Tuhan ada Roh Kudus tuh ada, pencurahan Roh Kudus itu ada gitu loh. Bukan hanya waktu Tuhan Yesus zaman dulu ya, tapi sekarang pun ada, karena itu terus ya bekerja, Roh Tuhan bekerja kan. Nah kemudian pada suatu hari saya ngekos ya di satu tempat kos. Nah karena lagi off, saya lagi libur kerja, saya doa sendiri siang-siang ya. Nah kemudian waktu saya berdoa tuh kayak hati saya tuh nangis ya, saya bilang, Tuhan jangan engkau tinggalin saya, Tuhan engkau jangan tinggalin saya Tuhan. Jadi ada satu ketakutan Tuhan meninggalkan saya gitu. Nah kemudian saya nangis, keluar juga bahasa roh tuh, saya nangis, saya doa, saya keluar bahasa roh juga ya. Terus tiba-tiba saudara ya, ada sebuah suara bilang begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya doakan merem ya, terus saya melek, ini suara siapa gitu. Saya menoleh ke kiri, itu saya menoleh ke kanan, nih suara siapa, jelas banget suara itu, cukup keras ya, karena di ruangan gitu. Terus saya berpikir lagi, loh saya kan sendiri di ruangan ini, saya kunci pintu, saya berdoa, kenapa ada suara gitu loh. Jadi saya juga agak bingung ya waktu itu, ini suara siapa gitu kan. Nah kemudian diingetin sama Tuhan gitu, kayaknya ayat ini ada di Alkitab, pernah baca gitu ya. Akhirnya saya baca, saya cari ya, ada di Matius 28 ayat 20 ya, bahwa suruh beritakanlah Injil ke seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah itu peristiwa itu kira-kira 30 tahun yang lalu, waktu saya umur 20-an ya. Nah sekarang saya udah umur 50. Dan semenjak keadaan zaman mengalami masalah yang berat ya, corona, apalagi saat sekarang ini ya,
Saya percaya sih waktu-waktunya kedatangan Tuhan tuh sudah dekat. Waktu untuk akhir zaman nih benar-benar kita udah di penghujung akhir zaman, saudara ya. Nah, saya percaya juga dengan adanya lockdown ini, gereja-gereja kosong ya, semua ya kosong ya, semua takut lah ibaratnya, takut tertular, takut kena corona ya. Saya percaya saatnya gereja rumah-rumah yang akan Tuhan pakai ya. Bisa kita dengan anak, suami, istri bergandeng tangan berdoa ya, memecah-mecahkan roti dan anggur perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan saya percaya juga di akhir zaman ini gereja Tuhan itu akan dipersatukan ya. Mungkin selama ini gue yang paling benar, gue yang paling benar ya kan. Makanya Tuhan izinkan saya untuk ke gereja berbagai macam. Dan saya melihat itu berbagai gereja itu banyak keunikannya ya. Misalkan gereja Tiberias gitu ya, itu anggur dan roti itu kuasa minyak urapan itu benar-benar ya. Saya pernah punya pengalaman juga di gereja itu. Teman saya juga ada yang disembuhkan. Terus juga gereja Betel ya kan. Saya dibesarkan remaja di gereja Betel Tabernakel Sukabumi. Protestan juga saya pernah mengikuti pelajaran-pelajaran dari Injili ya. Itu mereka mengupas tentang Tuhan Yesus itu Tuhan benar-benar sampai detail ya. Dan juga pernah ke gereja Katolik di Sukabumi ya. Jadi saya tumbuh di berbagai gereja, baik karismatik. Jadi saya tuh kayak haus dan lapar akan firman Tuhan ya. Disitulah saya percaya bahwa saatnya dengan corona ini Tuhan sedang mempersatukan gereja-gerejanya. Jadi tidak ada perbedaan lagi, lu dari gereja mana, kamu dari aliran mana, tidak ada lagi. Semuanya akan mengatakan bahwa kita ini tubuh Kristus ya, yang terus sampai mencapai kesatuan iman, kesatuan pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi kita semua ini akan dewasa. Lewat apa? Lewat masalah, lewat tekanan, lewat proses dimurnikan semuanya. Cuman yang saya pesankan bagi yang sudah mengenal Kristus, ayo jangan hanya sekedar Kristen KTP ya, Kristen tanpa pertobatan artinya, dan juga Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan. Saya dari kecil bayi udah Kristen sampai umur 21. Nah, itu saya baru bertobat. 21 tahun tuh saya baru mengenal, benar-benar mengalami Tuhan, bertobat, saudara. Itu bahayanya orang-orang Kristen yang tanpa pertobatan itu. Saya udah berpikir jadi seperti agamawi, tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengalami Tuhan. Makanya jangan heran banyak orang Kristen yang dipenjara, banyak nama-nama Kristen di dalam penjara, korupsi, membunuh, mencuri, ya. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Mereka Kristen agamawi, tidak mengalami Tuhan. Ayo siapapun yang melihat, mendengar YouTube ini, mari cari Tuhan, kenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya, jangan sampai kita ini terhilang ya. Terus yang belum percaya Yesus, ayo jangan ragu-ragu, haus dan lapar mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang hidup, Allah yang benar ya. Harus cari, Tuhan itu dicari ya. Jadi ada satu kerinduan kita untuk mencari Tuhan yang benar. Kan ada 5 agama, gak mungkin dong semuanya Tuhannya sama, beda-beda. Dan gak mungkin dong Tuhannya benar semua, jadi banyak Tuhannya. Jadi ayo cari yang Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan kita. Itu saudara ya, jangan sampai kita ini salah alamat ya, berdoa salah alamat ya. Karena kita bicara bukan soal agama, semua agama baik, memberikan budi pekerti ya, membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan ya. Tetapi kekristenan atau yang sesungguhnya itu bukan soal agama Kristen juga, tapi percaya kepada juru selamat, kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup ya. Sebetulnya kekristenan dulu bukan dibilang agama, tetapi pengikut Yesus. Waktu zaman Kisah Para Rasul itu diawali dengan dibilang tuh
pengikut jalan lurus ya, pengikut Yesus. Nah, itu kita harus mengalami Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia Tuhan yang dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Ya, barang siapa percaya kepada Dia dan mengakui dosa-dosa kesalahannya, maka Dia akan mengampuni, dan kita menerima pengampunan, ada keselamatan. Itu saja teman-teman, kesaksian saya percaya di akhir zaman ini gereja-gereja akan dipersatukan. Jadi kita di rumah-rumah mungkin ada teman ya, atau keluarga yang dekat, kita ngumpul ya, baik dari Katolik, Protestan, Pentakosta, Betel, apapun juga, mungkin dari agama lain yang mau ikut doa atau ikut bersama ya, bersatu. Mungkin dalam corona ini tidak terlalu banyak ya, tapi usahakan harus ada api ya, jangan sampai padam. Mungkin setiap seminggu sekali ke gereja, tapi karena corona ini gak bisa ke gereja kan. Nah, kita ayo bangun terus, roh kita menyala-nyala, jangan sampai padam, jangan sampai suam-suam, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Dan Dia juga berbicara kepada saya audible, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, inilah di penghujung akhir zaman. Kita harus on fire, terus roh kita menyala-nyala, dan kita memberitakan jalan keselamatan bagi banyak orang ya, dan kita dikuatkan, dan kita bisa menguatkan, dan kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang di luar yang belum selamat. Kita rebut untuk dibawa dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya.